kebetulan kau kan nggak punya bakat seni untuk nabuh, itu kan nggak punya, nggak ada bakat. Tiba-tiba klien desa itu memanggil kira-kira sekitar 40 orang dari anggota masyarakat untuk membentuk skewangklung. Terus dinyatakan di sana diminta untuk membangun angklung butlon. Klien desa ada waktu niko Madai Suarso, sarang Usni Rahoko, sarang Dokter Swastiko. Hanya pertama ngerah penguruk di Kuto. Kita punya 7 tabuh angklung itu. Setelah itulah modalan dibeli Banjar dalam waktu 1 minggu, angklung itu diminta untuk mengadakan baris jago. Yang baris jago mersidang ngarea nang galnya tapi minjem kuaca ke Bentuyung. Nah, setelah itu baru supaya bentan baris jago ane medengan kentan karya baris gede nak sane medengan ngerah penguruk mangda sekan itu artinya mangda raga ane ngai pedidi, mangda raga ane ngerah tapi pastane dino mangda ngerah tabuh nih gitu. Akhirnya yang masih muda-muda itu jadilah 25 anggota baris gede yang diberi nama Pengedar Buana. Kenapa disebut Pengedar Buana itu karena baris gede ini diharapkan sebagai pecalang dewata. Jadi begitu baris gede ini muncul dengan cengceng kopiak itu memberikan tanda kepada seluruh pemuda bahwa dewata nama sangau turun kadeh. Jadi supaya setiap orang itu mencari tempat untuk duduk, untuk khidmat gitu, mempersiapkan diri untuk melakukan persembahyangan. Setelah itu klien angklung niko ketutus malih sarang klien desa tur klien Banjar. Mangda dilengkapi baris gede niki dengan rejang. Karena walen niki lengkapnya yang bentan minimal baris gede sarang rejang. Baris gede ini kan tahun 2009 baris gede ini Wusen niko diminta supaya mengadakan rejang. Nah, rejang niki rejangnya supaya bukan rejang dewo, harus rejang tersendiri namanya gitu. Nah, akhirnya yang minta kepada Bapak Nyoman Carita malih dia bersedia. Waktu itu dia meminta waktu untuk semacam Joko Semadi lah. Minta waktu dulu. Akhirnya dia mengatakan seluruhnya harus diserahkan kepada dia. Pakaiannya, tariannya, kemudian tabuhnya dia yang membuat. Tapi itu menjadi milik dari Butlon. Kami atau kita dulu mempersiapkan sekitar 100 anak, 80 sampai 100 anak kecil. Waktu itu yang beliau terima itu 45. Namanya rejang, ini rejang Asta Dalau. Akhirnya beliau bikin rejang Asta Dalau itu Asta itu artinya 8, Dalau itu artinya daun pinjong, daun teratai. Nah, daun itu berarti simbol daripada Dewi Saraswati, jadi ilmu pengetahuan. Kemudian tapi daun tunjung itu dalau itu artinya daun tunjung itu. Daun tunjung itu juga diartikan sebagai mekebat daun. Mekebat daun itu artinya upekara setara dengan pedudusan alit. Nah, itulah
Pak Nyaman cerita itu mengatakan bahwa minimal tarian ini harus ditarikan pada upacara minimal pedudusan alit. Selain itu di bawah itu nggak boleh ditarikan karena niki rejangnya itu pingit, kolosal, sarang waktu membuat itu memerlukan waktu tersendiri. Akhirnya ditarikanlah rejang itu setahun kemudian. Artinya 2 kali 210 hari dari Baris Gede Pengidar Buana itu muncullah rejang Astadalau. Astadalau itu kan artinya 8 penjuru mata angin, tapi karena ada di tengah 5 menjadi Dewata Nawasango juga gitu, 9. 5 dikalikan 9 menjadi 45. Nah, pakaian rejang itu sesuai dengan simbol Dewata. Jadi kalau di utara itu hitam, di selatan itu merah, di timur itu putih, di barat itu kuning. Di antara itu kan campuran, misalnya kalau Klot Kahut itu campuran antara merah sama putih gitu dia. Jadi misalnya di utara campuran antara hitam sama kuning, itu menjadi hijau ininya warnanya. Nah, di tengah itu karena kekuatannya itu siwo, maka dia berumbun. Generasi Astadalau itu sudah kelima. Nah, yang pertama itu sekarang sudah jadi penguruknya. Penari rejang ini akhirnya tidak berasal semuanya dari Butlot saja. Dia sudah merupakan perwakilan dari Butkelot, But Tengah, But Kaja sama Samban. Ada juga dari tempat lain sekitar di sini. Gelongannya kan keramat. Dikeramatkanlah di Pasupati itu istilahnya. Mintanya mangku gitu. Jadi kalau di mana saja kita mesolahan wali lah, itu mangku desa itu ampun ngatur santun alit lah. Karena beliau saja ingin bisa ngupak gelongan daging sasa tumak. Setelah ngupak baru orang berani menghias. Setelah dihias sekarang ditaruh lagi, besok dibawa ke tempat untuk ditarikan. Setelah itu benten santun alit lagi untuk nyimpan kedua-duanya, gelongnya Baris Gede dan gelongnya rejang. Ada sih beberapa tanda-tanda. Jadi banyak orang yang merasa ternyuh, atau banyak orang yang merasa goosebump itu kalau bahasa Inggrisnya itu. Jadi merasa bulu kuduknya itu berdiri, merinding. Ada yang bahkan menangis, ada yang bule atau turis itu pingsan dia ketika melihat tarian ini karena dia merasa formasinya itu ketika muter rejang siwo itu kan muter di akhirnya itu yang menjadi biasanya formasi yang seperti terenyuh orang mendengar itu. Selain itu memang gerongnya diikuti dengan gerongnya nih kok betul-betul gerong yang temangnya nih dibikin oleh Pak Nyaman Carita untuk memenuhi jalannya tari Astadalau. Muncullah terusan pertama itu kan ditarikan rejang Astadalau, pertama lah rejang Dewo dulu yang paling umum.
setelah itu Rejang Astadalau sebagai simbol turunnya Widadari Widadara, artinya Dewata turun kabeh pada saat itu cirinya. Karena dengan ditarikan Rejang Astadalau itu diartikan sebagai Betara turun kabeh, maka harus dilakukan persiapan. Setelah Rejang Astadalau itu ditarikanlah Baris Gede Pengidar Buana itu yang simbolnya pecalang Dewata itu. Baru setelah Betara tedun kabeh, kita mengaturkan puja wali mulai. Jadi melis setelah itu orang puja wali. Nah, setelah selesai puja wali, ada pertanyaan satu kali lagi. Harus ada rejang ngajum Dewata.